memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Putusannya masa begitu. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilian anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya. Caranya, Mas, penuh dengan drama dan penuh dengan melupakan nilai-nilai moralitas itu sendiri. Kalau saya memang anak ingusan, ya nggak usah takut sama saya, nggak usah takut sama manuver saya. Tidak ada yang kami takutkan atau khawatirkan dengan manuver Anda. Sama sekali kami tidak takut dan khawatir. Yang kami takut dan khawatirkan adalah cara Anda yang saat ini menikmati posisi sebagai Cawapres Prabowo. Caranya, Mas, penuh dengan drama dan penuh dengan melupakan nilai-nilai moralitas itu sendiri. Apakah Anda yakin kalau Anda bukan putra Jokowi, Anda akan mendapatkan privilege seperti ini? Apa Anda yakin kalau Anda tidak berkeinginan untuk menjadi Cawapres, judicial review itu akan diputuskan seperti hasil sekarang ini? Atau Anda yakin, apa Anda yakin kalau ketua MK itu bukan paman Anda akan memutuskan seperti ini? Kami tidak takut dan khawatir sama sekali dengan langkah dan manuver Anda. Yang kami takutkan adalah keadilan di negeri ini. Yang kami takutkan dan sayangkan adalah hilangnya nilai-nilai moralitas tentang penegakan hukum dan demokrasi di negeri ini. Pahami itu, Mas. Tidak ada yang kami takutkan terhadap kualitas Anda. Tidak ada yang kami takutkan dengan kapabilitas, kredibilitas Anda. Tidak ada sama sekali. Bayangkan, jika seandainya nanti sengketa Pilpres 2024 terjadi diajukan ke MK, apakah Anda yakin paman Anda bisa bersikap dengan adil, memutuskan permasalahan ini? Atau saya bisa yakin, kami masyarakat Indonesia bisa yakin, Bapak Anda akan netral terhadap semua peserta Pilpres? Mas, kekuasaan ada batasnya. Masyarakat akan menilai. Jadilah negarawan yang baik. Jadilah generasi muda yang baik. Tidak menikmati privilege, tidak menikmati abuse of power, penggunaan kesalahgunaan kekuasaan di sana yang Anda nikmati saat ini. Itu saja, Mas. Mari kita berkontestasi dengan baik. Silakan langkah-langkah manuver apapun yang Anda lakukan sesuai dengan konstitusi. Tetapi konstitusi di atas itu ada namanya moralitas. Kepantasan dan kepatutan itu sendiri. Terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini.
Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja ya, soal jadi presiden gampang ya. Oke, jika nanti kita kalah jadi di Pilpres ya, kita gugat ke MK. Tenang saja Pak Prabowo ya, presidennya bapak saya, ketua MK-nya paman saya. Tenang saja, bisa diatur itu semua Pak Prabowo. Tenang saja ya, gampang itu ya. Salam akal sehat. Ya. Anwar Usman diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90/PUU/Romawi 21/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden atau Capres-Cawapres. Putusan ini diketuk oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK dalam sidang pembacaan putusan etik pada Selasa 7 November 2023. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor, kata Ketua MK-MK Jimli As-Siddiqi dalam sidang yang digelar di Gedung MK Jakarta Pusat. MK-MK menyatakan bahwa Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Sabta Kersa Utama, prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Dalam putusannya, MK-MK juga memerintahkan Wakil Ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam. Buntut pelanggaran ini, adik ipar Presiden Joko Widodo tersebut tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan, tutur Jimli. Sebagai informasi, dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi ini mengemuka setelah MK yang diketuai ipar Presiden Joko Widodo, Anwar Usman, mengabulkan gugatan terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden atau Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 lewat putusan yang kontroversial. Dalam putusan nomor 90/PUU/Romawi 21/2023, MK merumuskan sendiri norma bahwa seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai Capres-Cawapres walaupun tak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun. Putusan ini memberi tiket untuk putra sulung Jokowi yang juga keponakan Anwar, Gibran Raka Buming Raka, untuk melaju pada Pilpres 2024 dalam usia 36 tahun berbekal status wali kota Solo yang baru disandangnya 3 tahun. Gibran pun secara aklamasi disepakati Koalisi Indonesia Maju atau KIM sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto sejak Minggu 22 Oktober 2023 dan telah didaftarkan sebagai bakal capres-cawapres ke KPU RI pada Rabu 25 Oktober 2023. Anwar membantah dirinya terlibat konflik kepentingan dalam memutuskan perkara ini. Meski pendapat berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi yang tak setuju putuskan 90 itu mengungkapkan bagaimana keterlibatan Anwar mengubah sikap MK dalam waktu pendek. Padahal dalam perkara nomor 90 itu, pemohon bernama Almas Sakib Biru, seorang pelajar atau mahasiswa kelahiran tahun 2000, mengakui dirinya adalah pengagum wali kota Solo yang juga anak sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming. Almas berharap Gibran bisa maju pada Pilpres 2024, walaupun usianya belum memenuhi ketentuan minimum 40 tahun.
Total, MK telah menerima secara resmi 21 aduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dari putusan perkara nomor 90/PUU strip Romawi 21/2023 tersebut. Aduan tersebut bervariasi, mulai dari melaporkan Ketua MK Anwar Usman selaku paman Gibran, ada yang memintanya mengundurkan diri, ada yang melaporkan seluruh hakim konstitusi, ada yang melaporkan hakim yang menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion. MK membacakan putusan ini sehari sebelum tenggat pengusulan bakal pasangan Capres-Cawapres pengganti ke KPU RI.